Loh, kok lemes sekali sih Bu? Apa belum pencairan apa cemana ini? Belum habis. Walaupun Bu belum pencairan, kita tetap semangat hari ini Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi kalau bisa jawab semangat Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana keadaannya Bu hari ini? Sehat enggak Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Jauhkanlah penyakit. Ya, Antum jauhkan. nggak sehat. Jauh-jauhkanlah kita dari penyakit Bu ya. Ya. Yang mana hari ini kita tahu Bu ya, bangsa ini lagi berduka. Enggak bangsa ini, dunia ini Bu ya. Kita lagi menghadapi namanya pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi kita sekarang udah berdampingan sama virus ya Bu ya. Jadi kita jaga kesehatan kita, walaupun umur kita udah semakin tua, tetap kita jaga imun kita. Tetap semangat Bu ya. Ya, semangat Bu ya. Ya, semangat. Jadi gini Bu, hari ini kita akan belajar lagi ya, kembali ya, sama-sama kita belajar. Cuman nanti di sini modulnya itu modul yang berbeda, yaitu modul PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya Bu ya. Jadi di sini Bu, sebelumnya kan kita udah mengadakan pertemuan nih, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Kira-kira Bu masih ingat nggak langkah apa aja menjadi orang tua yang lebih baik? Menjadi ayah sebagai ayah membantu keluarga, ayah ikut mendidik anak menjadi pintar. Iya Bu, itu salah satu langkahnya Bu. Jadi seorang ayah itu harus terlibat dan turut serta dalam mendidik anak. Walaupun memang aktivitas ayah dan ibu itu tidak sama ya Bu ya. Tapi ayah harus ikut peran serta dalam mendidik anak supaya anak kita menjadi orang pintar. Jadi orang pintar, jadi orang hebat ya Bu ya. Ya. Kemudian apa lagi Bu selain itu? Menyesuaikan antara perkataan dengan perbuatan. Benar, menyesuaikan perkataan dan perbuatan ya Bu ya. Jangan berdekat di muka anak. Nah, itu Bu yang paling penting. Jangan pernah kita bertengkar di hadapan anak, walaupun kita berselisih pendapat itu di depan anak. Tapi kalau udah emosi nggak juga lah Pak ya. Apa juga. Jadi Bu, kita itu karena kita udah belajar, ya kita upayakan nanti itu kita rubah ya Bu ya. Bagaimana kita kalau misalnya ada masalah ataupun kita memang ada perselisihan pendapat di antara ayah dan ibu, kita selesaikan di belakang anak. Jangan pernah di depan anak. Karena orang tua ini adalah cerminan anak. Jadi orang tua ini adalah dia guru pertama buat anaknya, ya Bu ya. Jadi yang menjadi orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih baik, saya rasa ibunya udah paham ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai lupa lagi Bu. Intinya kita ini adalah cerminan anak. Jadi apa perilaku kita yang kita buat, anak itu akan meniru. Kemudian Bu, kita masuk ke modul kedua, yaitu PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sini saya akan kupas tuntas cermat, meminjam dan menabung. Sebelumnya saya mau nanya sama ibu-ibunya ini. Ibu-ibunya pernah minjem nggak? Pernah. Pernah Bu ya minjem ya? Pernah. Pernah nabung nggak Bu? Pernah. Cuman kalau yang kita apakan sekarang, kalau misalnya kita minjem, seolah-olah jadi kita dewanya Bu ya. Padahal kita yang minjem ya kan. Yang dipinjemin terakhirnya kayak yang minjem ya kan Bu. Jadi kalau bisa diupayakan jangan seperti itu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita minjam, ya kita upayakan kembalikan di tepat waktunya ya Bu ya. Jadi di sini kan kita cermat bagaimana kita memilih tempat untuk meminjam. Jadi Bu, tempat meminjam itu diupayakan kalau bisa pengembaliannya itu bunganya yang paling terkecil Bu ya.
Nah, jadi nanti biar kita nggak terlalu jadi beban buat kita. Nah, jadi kita sesuaikan penghasilan kita harian ataupun bulanan. Nah, kalau bisa kita sesuaikan, bisa nggak kita mengembalikan itu? Makanya kita cari tempat pengembalian yang sesuai. Itu yang bunganya kecil. Nah, di mana aja tuh Bu? Biasanya kita minjem kalau yang bunganya kecil? Di bank. Nah, di bank, ya kan? Kemudian di mana lagi Bu? Kalau misalnya kita jauh dari bank ini, Sama tetangga. sama tetangga pun boleh Bu minjam. Kalau rentenir uang bunga. Kemudian kemana lagi Bu? Ke arisan. Ke arisan boleh kita minjam Bu ya. Jadi kan kalau sekarang ada sistem namanya kalau kita nih jula-jula atau tarian. Nah, itu bisa juga kita ikutin Bu. Nah itu nanti itu bisa jadi masuk dia ke tabungan namanya, ya Bu ya. Jadi di sini kita cermat bagaimana kita meminjam. Jadi Bu, kalau untuk kita meminjam ini kita upayakan jangan sesekali kita meminjam kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Nah ya Bu ya, kalau nggak ada kebutuhan mendesak jangan minjam Bu. Jadi pun kalau kita misalnya memang ada kebutuhan mendesak tapi kita ini masih punya tabungan, ya kita pakai dulu tabungan kita. Ataupun kalau memang kita masih punya aset yang bisa kita jual ya kan, ataupun yang bisa kita gadekan lah aset itu kan, ya itu kita gunakan dulu. Jadi jangan buru-buru kita meminjam, ya Bu ya. Mana punya aset Pak. Yang mana tahu masih ada cincin kawinnya, ya kan, dari suami itu masih bisa kita pergunakan Bu. Jadi kita nggak buru-buru meminjam. Dan Bu, meminjam ini kita upayakan jangan untuk kepentingan keinginan, jangan untuk kepentingan keinginan. Jadi kalau memang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari memang kita kurang dan terpaksa kita untuk meminjam, ya itu tidak masalah. Ataupun memang tiba-tiba nih dalam keluarga ini ada yang sakit, ya Bu ya. Ini kan sering terjadi sama kita. Tiba-tiba ada satu keluarga kita yang sakit. Nah kita memang belum ada uang saat itu kan, ataupun kita kalau memang penghasilannya per bulan belum gajian, ya Bu ya. Jadi di situ kita dibolehkan meminjam karena kebutuhan tadi kan mendesak ya Bu ya. Jadi dia, itu kebutuhan itu yang nggak disangka-sangka. Jadi kalau di situ ya kita bolehlah meminjam, namun kita harus cermat, ya Bu ya. Nanti keluar di PKH kita bayar. Ya pokoknya. Pokoknya kita pandai menggunakan uang pinjaman dan pandai kita mencari di tempat mana kita harus meminjam. Jadi Bu, yang namanya meminjam itu ya diupayakan bukan untuk memenuhi keinginan, tapi kebutuhan. Jadi Bu udah bisa bedakan mana keinginan mana kebutuhan? Bisa. Keinginan awak kepingin utang. Aku mau beli emas lah, tak pinjam dulu lah duit sama orang itu. Oh, Kan keinginan itu keinginan Bu. Ya. Kalau kebutuhan kan ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan Bayar lampu kan nggak dibayar nanti dicabut. Jadi Bu kalau misalnya keinginan itu kalau misalnya nggak kita turuti berpengaruh nggak dalam kehidupan kita? Nggak Bu ya? Wah pintar itu. Kalau kebutuhan berpengaruh. Pengaruh lah. Ya Bu ya. Nah misalnya bayar lampu kan kita bayar nanti listriknya dipotong. Nanti anak sekolah minta biaya harus. Kalau keinginan kan bisa ditunda, nggak kapan. Betul Bu. Kalau keinginan itu bisa kita tunda ya Bu ya. Tapi kalau kebutuhan memang harus kita penuhi. Jadi Bu, yang kebutuhan itu ya contoh kecil kita yang namanya kita hidup ini ya perlu makan ya Bu ya. Jadi itu namanya kebutuhan, itulah kebutuhan mendasar. Nah, kemudian Bu, sampai di sini kan udah paham Bu ya bagaimana kita harus meminjam dan tempat yang kita pinjam itu yang mana. Nah ya Bu ya. Kemudian kita menabung. Pasti Bu, ibunya udah pernah nabung nih ya. Udah pernah nabung Bu ya. Walaupun tabungannya habis pasti pernah menabung ya, pernah merasakan nabung pernah. Ya Bu ya. Jadi Bu, walaupun di kondisi kita yang ibaratnya hari ini kita dalam keterbatasan materi ya. Tapi kalau memang ada yang bisa kita sisihkan untuk kita tabung Bu. Supaya apa?
tabungan ini Bu, tabungan ini banyak Bu manfaatnya. Nah, jadi Bu, nanti kalau misalnya anak kita mau masuk ke sekolah, jadi kalau misalnya kita dari dia umur berapa tahun kita udah nabung, pas nanti waktu dia masuk sekolah kita udah punya tabungan, ya kan Bu? Nah, jadi udah bisa kita pergunakan tabungan kita untuk masukkan anak-anak kita ke sekolah. Nah, jadi banyak hal Bu yang dalam apa menabung ini. Sesi ini bagaimana kita pandai atau cermat meminjam ya. Kita cari tempat pinjaman itu bagaimana cermat kita meminjam. Kita cari tempat, kita upayakan tempat yang paling kalau bunganya itu yang paling kecil. Kemudian kita upayakan kita rajin-rajin menabung Bu, walaupun yang kita tabung itu tidak seberapa ya. Tapi lah tadi ada peribahasa mengatakan sikit jadi bukit ya Bu ya. Jadi itu penting untuk kebutuhan kita apa ya Bu ya, sehari-hari, walaupun itu di tabungan kita nggak tahu kapan kita pergunakan, tapi gitu harus kita rencanakan Bu ya. Jadi saya rasa ibunya udah ngerti lah bagaimana meminjam dan bagaimana juga menabung. Dan kita upayakan kalau kita meminjam ini Bu, jangan untuk memenuhi keinginan. Jadi kalau memang kita terpaksa harus meminjam, kita upayakan memang untuk kebutuhan ataupun memang ada hal yang mendesak ataupun yang nggak kita duga-duga ya, seperti anak sakit, tiba-tiba kita belum punya uang. Nah, jadi kita harus cermat lah, harus pandai kita menggunakan pinjaman kita. Jangan pula pinjaman kita buat untuk keinginan. Ya Bu ya. Sampai sini jangan lupa Bu, ini nanti diaplikasikan di rumah Bu ya. Jangan lupa ini dipraktekkan di rumah. Supaya keuangan kita lebih teratur lagi Bu ya. Mudah-mudahan dengan selesainya modul ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ahli bait yang sudah menyediakan tempatnya, dan tetap harus semangat jaga kesehatan. Ya Bu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.